Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Darsi Anadia Putri Utami dengan NIM 2210202001 dari kelas PAI A akan membawakan materi UAS yang dengan mata kuliah materi Al-Quran Hadis SD, SMP, SMA yang diampu oleh Ibu Nusma Lutfia MPD. Untuk surat yang pertama itu ada surah Al-Ikhlas yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang memiliki arti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Jadi surah Al-Ikhlas ini diturunkan di kota Mekah atau yang dikenal sebagai surah Makkiyah dengan urutan surat ke-12 yang terdiri dari 4 ayat. Surat ini disebut surah Al-Ikhlas dengan kata ikhlas karena menegaskan sepenuhnya tentang keesaan Allah. Bahkan dalam menurut tafsir Ibnu Katsir, surah Al-Ikhlas ini diturunkan dalam konteks pertanyaan tentang Tuhannya orang kafir kepada Rasulullah. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kaum musyrik ini langsung dijawab konstan dan secara ringkas oleh Allah dengan diturunkannya surah Al-Ikhlas yang menggambarkan bagaimana sejatinya tentang sifat-sifat Allah yang unik dan istimewa. Berbicara tentang kata ikhlas, ikhlas ini sendiri berarti memiliki arti kemurnian keesaan Allah. Adapun nama lain surat ini ada surah At-Tafrid yang artinya keesaan Tuhan, lalu At-Tajrid artinya penolakan terhadap sekutu Tuhan, lalu ada An-Najat atau keselamatan di dunia dan akhirat. Salah satu tokoh Quraisy menjelaskan tema utama dalam surat ini adalah penghapusan segala keyakinan, keraguan, dan prasangka yang mengindikasikan kekurangan atau sekutu Allah. Tujuannya adalah untuk menegaskan atau mengenalkan Allah dan menguatkan keimanan kita terhadap keesaan Allah tentang dalam sifat, budi pekerti, dan perbuatannya. Menurut pandangan ulama lain seperti menurut Imam Ibnu Utsaimin, jadi surah Al-Ikhlas ini dari kata ikhlas yang berarti suci atau murni. Yang pertama karena surat ini tuh hanya menjelaskan khusus tentang Allah, tentang bagaimana Allah, bagaimana karakteristiknya. Yang kedua, surat ini tuh juga mengajarkan kepada kita tentang prinsip kejujuran kepada yang membacanya agar terhindar dari kemusyrikan. Nah, oleh karena itu kita harus membaca surat ini dengan penuh keyakinan akan isi dan kandungannya yang meliputi 3 jenis tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Selanjutnya ada surat yang kedua, yaitu surah An-Nasr yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang memiliki arti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Surah An-Nasr sendiri berada di urutan surah ke-110 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 3 ayat yang diturunkan di kota Madinah atau yang dikenal sebagai surah Madaniyah. An-Nasr sendiri memiliki arti pertolongan, dan nama surah ini mengacu kepada tema surah itu sendiri, yaitu janji adanya datangnya pertolongan Allah dan Islam akan meraih kemenangan. Dalam bukunya Muhammad dari sendiri, Al-Razak menulis ketika Rasulullah memasuki kota Mekah pada hari pembebasan atau yang dikenal Yaum Al-Fath, beliau mengirimkan Khalid bin Walid dan pasukannya ke pinggiran kota. Kota Mekah ini
berperang melawan suku Quraisy, kemudian Allah membinasakan kaum musyrik. Maka Rasulullah memerintahkan kepada mereka untuk melepaskan senjatanya. Dia kemudian memaafkannya dan melepaskannya lagi. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Maka Allah menurunkanlah surah An-Nasr ini sebagai mengenai peristiwa ini. Dalam surah ini mereka itu diperintahkan untuk memuji Allah atas kemenangan yang telah mereka raih dan memohon ampun atas segala kesalahan yang telah mereka perbuat. Nah, adapun isi kandungan surah An-Nasr sendiri, ajaran Islam itu yang sebagaimana yang kita ketahui menyebar ke berbagai penjuru jazirah Arab. Banyak sekali kemenangan yang diraih oleh Nabi Muhammad dan kaum muslimin atas berkat bantuan Allah, yang dimana mereka juga melalui usaha yang sungguh-sungguh, dan Rasulullah dan kaum muslimin ini berperang dengan ikhlas dan tak kenal lelah. Banyak sekali rintangan yang mereka hadapi, berupa cacian, makian, fitnah, bahkan penyiksaan. Namun mereka tetap sabar dan tidak mudah menyerah. Ayat ini mengajarkan bahwa kepada kita, jika kita mempunyai keinginan atau cita-cita, hendaknya kita berusaha dan berdoa kepada Allah, karena hanya berkat pertolongan Allah kita dapat meraih apa yang kita inginkan, sebagaimana Allah menolong Rasulullah dan kaum muslimin dari menghadapi orang-orang kafir. Selanjutnya surat yang ketiga, yaitu surah Al-Kautsar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat dan berkurbanlah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Surah Al-Kautsar ini memiliki arti yaitu nikmat yang berlimpah. Surah ini merupakan urutan 108 di dalam Al-Quran dan tergolong surah Makkiyah, atau surah yang diturunkan di kota Mekah. Disebut surah Al-Kautsar karena diawali dengan firman Allah tentang kebaikan dan kebaikan abadi Rasulullah. Salah satunya adalah sungai Al-Kautsar yang berada di surga. Pada ayat ketiga surat ini terungkap pada saat wafatnya putra Nabi. Ketika putra Nabi meninggal, As bin Wa'il ini menjuluki Nabi yaitu Afnan, artinya orang yang terputus garis keturunannya. Kaum Quraisy ini mengira ketika putra Nabi meninggal, maka tak ada yang menyebut namanya. Namanya pun terlupakan. Namun anggapan mereka ternyata salah. Malah Allah telah mengabadikan namanya di benak semua orang yang beriman dan bertakwa, meski putranya telah meninggal dunia. Kandungan dalam ayat pertama itu menjelaskan bahwa Allah itu menganugerahkan Al-Kautsar kepada Rasulullah untuk membimbing dan mengingatkan Rasulullah agar selalu mensyukuri nikmat dan karunia-Nya. Jadi dalam arti luas itu juga berdampak kepada umat dan pengikut Rasulullah yang selalu mengikuti jejaknya. Selain itu juga menunjukkan cara Allah membesarkan hambanya agar dapat meneladani Rasulullah dan menjadikannya teladan dalam kehidupan. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, antara lain nikmat berkah iman, Islam, kesehatan, waktu, hari tua, bahkan nikmat harta dan lainnya. Nah, lalu pada ayat yang kedua juga menjelaskan tentang sholat sebagai nilai spiritual. Karena sholat ini tuh lebih dominan dalam mengatur hubungan hamba dengan Allah, atau biasa disebut dengan hablum minallah. Lalu untuk ayat ketiga, bahwa barang siapa yang membenci dan menghina Nabi Muhammad, maka ia akan kehilangan rahmat dari Allah.
atau tidak akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka orang-orang yang membenci Allah ini akan lepas rahmatnya dari dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah menanggapi janjinya dengan menghinakan dan mempermalukan orang-orang yang melaknat Nabi Muhammad SAW, agar nama mereka itu diingat hanya ketika berbicara tentang orang jahat dan kejahatannya. Adapun kedudukan Nabi Muhammad dan barang siapa yang menerima petunjuknya dan nama-nama harinya, maka Allah akan angkat setinggi-tingginya untuk selama-lamanya. Lalu untuk surat yang keempat itu adalah surat At-Tin yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun wa ma yukadzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu biahkamil hakimin. Yang memiliki arti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negara Mekah yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka, apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang paling adil? Imam Ibnu Jarir telah menerangkan hadis melalui jalur Al-Awfi bersumber dari Ibnu Abbas hubungan dengan firman-Nya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yang dimana yang dimaksud di sini itu adalah neraka. Ibnu Abbas ini menceritakan bahwa mereka yang diisyaratkan oleh ayat ini adalah segolongan orang yang dituakan umurnya hingga tua sekali pada zaman Rasulullah. Karena itu ditanyakan perihal mereka sewaktu mereka ini sedang hukum, maka Allah menurunkan firman-Nya yang menjelaskan tentang pemaafan bagi mereka, lalu dinyatakannya bahwa bagi mereka pahala dari amal baik yang dahulu mereka lakukan sebelum mereka hukum. Surah At-Tin sendiri merupakan surah yang urutan 95 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 8 ayat dan dinamai At-Tin yang berarti buah tin. Surah ini dimulai dengan sumpah dengan menggunakan kata At-Tin. Ada beberapa pendapat yang mengenai maksud At-Tin ini. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud At-Tin itu adalah sebuah masjid di kota Dimashq. Ada yang berpendapat juga bahwa At-Tin ini adalah sebuah gunung yang penuh dengan buah tin. Bahkan ada juga yang menyebutkan bahwa tin adalah juga merupakan buah tin. Lalu yang terakhir ada surah Al-Fil yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin mahmud. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang dibakar. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat.
Surah Al-Fil ini merupakan surat dengan urutan 105 di dalam Al-Quran. Asbabun nuzul ini diriwayatkan oleh Abul Hasan Al-Wahidi yang mengungkapkan bahwa surat ini diturunkan dalam konteks kisah pasukan gajah yang mencoba menghancurkan Ka'bah. Turunnya ayat ini mengacu pada kisah pasukan gajah yang tujuannya itu menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Namun Allah ini membinasakan mereka dan menjauhkannya dari Ka'bah dengan mengirimkan burung ababil yang membawa batu-batu kecil yang membinasakan pasukan tersebut. Nah, adapun isi kandungan surah Al-Fil sendiri yang pada ayat pertamanya itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan peristiwa tersebut dalam cerita yaitu gajah. Dalam ayat kedua Allah menjelaskan bagaimana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha ini itu datang dan menghancurkan Ka'bah, menghancurkan kota suci Mekah yaitu Ka'bah. Nah, lalu ayat ketiga Allah berfirman bahwa rombongan gajah itu dimusnahkan oleh burung ababil yang membawa kerikil. Keajaiban ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah dalam melindungi Ka'bah dan menghancurkan musuh-musuhnya. Lalu ayat keempat Allah menegaskan membinasakan dan mengalahkan pasukan gajah, sedangkan kaum Quraisy yang menjaga Ka'bah ini mendapat perlindungan dan kemenangan Allah. Lalu ayat kelima Allah menyimpulkan bahwa Allah ini mengembalikan pasukan gajah dalam keadaan hina dan binasa, meninggalkan kaum Quraisy dalam keadaan damai dan sejahtera. Mungkin itu saja penjelasan materi Al-Quran hadis yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.